Halo, kembali lagi bersama saya Mary. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku yang berjudul A Dog Called Money, bab 2 Kaleng Impian dan Album Impian. Keesokan harinya, aku praktik tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan PR. Ketika pukul 4 tiba, aku lari ke taman dan menjumpai anjing Labrador putih yang sudah menanti. Aku cepat-cepat memasang talinya dan kami berjalan ke hutan bersama-sama. Aku tidak berani berbicara padanya sampai kami tiba di tempat persembunyian kami. Curug kecil nyaman di tengah-tengah petak beri hitam. Kami harus merangkak sejauh 4,5 meter, melintas terowongan sempit di semak-semak untuk mencapai tempat itu. Tidak ada siapa-siapa selain Mani dan aku mengetahui tempat persembunyian itu. Kami aman di sana. Aku gugup sekali, aku tidak tahu apakah Mani masih bisa berbicara. Tidak ada yang tahu, banyak sekali pertanyaan yang ingin ku sampaikan. Tetapi aku ingat dia hanya bersedia berbicara uang. Jadi aku menunggu. Mani memandangku, kira apakah kau sudah memutuskan alasanmu ingin jadi kaya? Tentu, aku buru-buru menjawab sambil mengeluarkan daftar dari tasku. Bacakan, perintah Mani. Aku membacakan ke-10 alasanku. Dan mana yang menurutmu paling penting? Tanyanya. Semua penting, jawabku. Aku percaya padamu. Walau begitu, aku ingin kau melihat daftar tersebut sekali lagi dan melingkari 3 alasan yang menurutmu paling penting. Aku kembali memperhatikan daftar dan membaca ulang tiap baris. Memilih 3 saja tidak mudah. Aku akhirnya melingkari 3 keinginanku. 1. Pergi ke Amerika pada musim panas mendatang untuk mengikuti program pertukaran pelajar. 2. Membeli komputer, kalau bisa laptop. 3. Membantu orang tuaku melunasi hutang. Kerja bagus, sangat bijaksana, pilihan yang bagus. Mani tampaknya terkesan. Aku sendiri lumayan puas pada diriku sendiri, tetapi aku masih belum memahami maksud dari latihan ini. Mani seperti biasa membaca pikiranku dan seketika menanggapi. Sebagian besar orang tidak tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka cuma tahu bahwa mereka ingin lebih. Coba bayangkan kehidupan sebagai perusahaan pesan antar raksasa. Jika kita menyurati perusahaan pesan antar dan sekedar meminta lagi kepada mereka, kita tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Keinginan juga sama, kita harus bisa menjabarkan apa tepatnya yang kita inginkan. Aku masih belum yakin, jadi maksudmu kalau aku tahu keinginanku, keinginan itu akan terkabul. Kau harus berupaya mengabulkan keinginanmu, tentu saja, jawab Mani. Tapi langkah pertama dan paling penting sudah kau ambil. Dengan menuliskan keinginanku, tanyaku. Benar, kata Mani. Mulai sekarang, lihat daftar keinginanmu setiap hari. Dengan begitu, keinginan tersebut akan selalu menempel di benakmu. Kemudian kau bisa memikirkan caranya mewujudkan keinginan itu. Masa begitu saja bisa, kataku ragu. Mani memandangiku dengan ekspresi galak. Kalau sikapmu terus seperti ini, memang tidak akan bisa. Namun, ada 3 hal yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki sikap. Ambil album foto kosong dan sebutlah itu album keinginanmu. Cari gambar untuk mengilustrasikan apa-apa yang kau inginkan, kemudian masukkan gambar-gambar itu ke album. Kita akan memulai berpikir dalam bentuk gambar. Berpikir dalam bentuk gambar? Tanyaku. Ya, kau tidak akan lagi berpikir dengan kata-kata. Mani menjelaskan. Ketika kau memikirkan California, apa kau melihat kata California? Atau apakah kau membayangkan gambaran tertentu? Mani benar, tentu saja gambaran mengenai Disneyland, San Francisco, dan Hollywood berkelebat di benakku. Dari mana aku mendapatkan gambar-gambar tersebut? Tanyaku. Mani memandangiku dengan ekspresi janggal, bulu di atas matanya berkerut-kerut kocak, seolah ia hendak mengolok-olokku. Oke, aku menceletuk. Aku bisa mencari gambar laptop di brosur dan aku bisa mendapatkan foto kota-kota yang ingin kutuju dari panitia program pertukaran pelajar di sekolah. Tetapi aku masih belum paham. Kita tidak perlu tahu bagaimana dan mengapa persisnya sesuatu bisa berfungsi. Yang penting bisa. Misalkan, bisakah kau memberitahuku prinsip kerja listrik? Aku tidak menyangka akan ditanyai seperti ini. Mengapa Mani malah menanyaiku tentang listrik?
Kalau tentang gravitasi bisa saja guru jelaskan padanya. Kami baru belajar mengenai gravitasi di sekolah. Jadi begini, lanjut Mani. Kita menekan saklar dan lampu menyala. Kita tidak perlu tahu prinsip kerja listrik untuk menyalakan lampu. Yang pasti kami bangsa anjing tidak berkutat pada teori. Kami hewan yang pragmatis. Selama sesuatu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu sudah cukup bagi kami. Pokoknya carilah album foto dan mulailah menempelkan foto ke album itu. Aku cuma penasaran, ucapku. Memang wajar. Mani mengiyakan, namun jangan biarkan rasa penasaran karena iseng menghambat kita dalam bertindak. Terlalu banyak orang di luar sana yang menunda mengambil tindakan karena merasa harus memahami dahulu seluruh seluk-beluk dari tindakan yang akan mereka lakukan. Seringkali lebih bijak jika kita langsung bertindak. Kau benar, akan kucoba, aku berjanji. Suara Mani mengusik perenunganku. Jangan cuma dicoba, kerjakan. Kalau kau hanya mencoba, kau setengah memperkirakan bahwa akan ada yang tidak beres. Dengan sekedar mencoba, kau sudah berniat memberi pembenaran untuk kegagalan. Sekedar mencoba tidak cukup, lakukan atau tidak sama sekali. Aku berpikir-pikir sejenak. Seorang yang ku kenal baik biasa berkata, akan kucoba melakukan ini dan kucoba melakukan itu. Benar, ayahku sering berkata demikian. Beliau kerap berkata, hari ini akan kucoba mendapatkan pelanggan baru. Biasanya tidak berhasil. Mani barangkali ada benarnya. Kata coba mungkin akan berbalik menjadi senjata makan tuan. Akan kucoba tidak menggunakan kata coba lagi, tekadku. Mani mendadak menggeram lembut. Aduh, aku lagi-lagi menggunakan kata itu. Tidak, aku takkan sekedar mencoba. Aku pastikan tidak menggunakan kata itu lagi. Mani terus mengamatiku. Tidak mudah kan? Aku teringat ia sedang membicarakan 3 hal yang bisa kulakukan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa keinginanku niscaya terkabul. Yang pertama ialah album impian. Tetapi yang kedua lagi apa? Jawaban datang serta-merta. Hal kedua yang bisa kau lakukan ialah melihat gambar-gambar itu beberapa kali setiap hari. Bayangkan kalau kau sudah di Amerika, kau sudah mempunyai laptop, dan betapa ayahmu akan bangga begitu utangnya lunas. Itu cuma berhayal, aku menanggapi sambil terheran-heran. Ibu selalu mengatakan aku tidak boleh berhayal. Istilahnya visualisasi. Mani menerangkan dengan sabar, setiap orang sukses mempunyai impian. Dan mereka mengecamkan baik-baik seperti apa situasinya begitu impian mereka sudah tercapai. Impian saja sudah tentu tidak cukup, mungkin itu maksud ibumu. Betapa anehnya, tak terbayangkan olehku bahwa pelajaran pertamaku mengenai uang akan berlangsung seperti ini. Belajar memang seperti itu, kata Mani, pikiran baru dan gagasan baru. Kalau pikiran semua orang sama, mereka semua akan mencapai kesimpulan yang sama. Dan karena yang akan kusampaikan sebagian besar adalah hal baru untukmu, sarankan satu hal dulu. Jangan menghakimi apapun sampai kau sudah mengalaminya sendiri. Keinginan tidak akan terkabul jika tidak divisualisasikan terlebih dahulu. Yang akan bertumbuh adalah macam-macam yang kita pikirkan baik-baik dalam benak kita. Namun, sebagian besar orang justru berlama-lama memikirkan macam-macam yang tidak mereka inginkan, bukannya memvisualisasikan macam-macam yang mereka inginkan. Aku teringat pada Bibi Kristal. Beliau selalu berpikir bahwa segalanya terlalu berat dan sarafnya yang tegang tidak akan sanggup menanggung beban. Pada akhirnya Bibi Kristal dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Beliau bahkan tidak sanggup mengerjakan tugas paling remeh. Kemudian aku teringat pada ayahku. Obsesinya terhadap situasi sulit yang kami hadapi seolah makin memperparah situasi alih-alih memperbaikinya. Hal ketiga yang bisa kau lakukan adalah membuat kaleng impian. Mani melanjutkan, kaleng impian? Tanyaku bengong. Ya, sebab tanpa uang kau tidak akan sampai ke California. Satu cara terbaik mendapatkan uang ialah menggunakan kaleng impian. Ya, sembarang kaleng dan jadikan celengan. Kemudian tulis impianmu di kaleng itu. Untuk setiap impianmu, kau membutuhkan satu kaleng. Begitu kaleng impianmu jadi, masukkan seluruh uang yang bisa kau sisihkan ke situ. Banyak sekali keraguan yang berkelebat di benakku. Aku membutuhkan banyak kaleng dan bahkan kalaupun aku bisa memasukkan
$1 ke masing-masing kaleng, jumlahnya baru mencukupi secepat-cepatnya pada ulang tahunku yang ke-20. Kemudian aku takkan memiliki cukup uang untuk keinginanku yang lain. Mani memandangku dengan tenang. Sadarkah kau bahwa reaksi pertamamu selalu sama, tidak akan bisa, karena berbagai alasan. Kadang-kadang barangkali gumanku, tetapi bukankah lebih masuk akal kalau kau mencari cara menambah uang saku? Kalau jumlahnya bisa berlipat 2, alangkah hebatnya. Bicara Mani menjadi lebih serius. Kau mungkin tidak percaya padaku, Kira, tetapi bahkan kalaupun kau mendapatkan uang saku 10 kali lipat dibanding yang kau miliki sekarang, masalahmu hanya akan bertambah besar, karena semakin besar pendapatan kita, semakin besar pengeluaran kita. Berlebih sekali kata-katanya. Andaikan uang sakuku 10 kali lipat dibanding sekarang, aku ibaratnya sudah di surga. Akan tetapi Mani terus bersikukuh. Lihat orang tuamu, mereka mempunyai lebih dari 10 kali lipat uang sakumu. Mereka mempunyai 100 kali dari jumlah itu, tetapi mereka tetap saja kerepotan. Yang penting bukan jumlah uang, melainkan cara kita menggunakan uang. Pertama, kita harus mempelajari cara mengelola uang yang sudah kita miliki. Ketika sudah bisa, barulah kita memiliki kecakapan mendapatkan uang lebih banyak. Pada hari-hari ke depan akan kuberitahu kau lebih banyak lagi, tetapi untuk saat ini mari kita kembali ke kaleng impian, mulai saja dari situ. Tetapi kalau kalengnya kebanyakan nanti aku bingung timpalku, karena itulah tadi kau kusuruh memilih dahulu yang terpenting dari daftar. Mani menjelaskan. Aku kembali menengok daftarku. Benar, poin-poin yang menurutku paling penting adalah perjalanan ke Amerika, laptop, dan membantu orang tuaku mengatasi masalah keuangan. Aku bisa membuat kaleng impian untuk 2 poin pertama, namun yang ketiga terkesan mustahil. Tepat, Mani membaca pikiranku. Beberapa hari lagi, aku akan membicarakan masalah keuangan orang tuamu. Mungkin lebih mudah daripada yang kau kira. Jadi, yang kau butuhkan cuma 2 kaleng impian. Menurutmu bisa? Oke, akan kucoba. Maksudku akan kulakukan. Aku berjanji. Kalau begitu, mulailah dari sekarang. Mani bersikeras. Aku terperangah. Maksudmu sekarang juga? Dia mengangguk. Jadi, aku memejamkan mata. Pertama, aku membayangkan bagaimana rasanya mengerjakan PR menggunakan laptop. Betapa PR-ku akan kelihatan lebih rapi dan akan mudah memperbaiki berbagai kesalahan yang ada. Dan tentu saja aku akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, aku akan bisa memainkan video game yang asik. Kemudian aku membayangkan menghabiskan 3 minggu di San Francisco. Aku akan menginap di rumah keluarga yang baik dan bertemu teman yang keren. Kami akan menikmati kebersamaan yang seru dan cocok sekali satu sama lain, dan banyak sekali yang bisa kupelajari, banyak sekali yang lain. Aku membayangkan ayahku mengantarku ke bandara. Beliau jauh lebih bahagia karena utangnya sudah lunas. Beliau bangga kepada diri sendiri, dan memang wajar, ayah gembira sekali. Beliau bahkan mulai bersiul, sekalipun payah karena siulannya selalu sumbang. Walau begitu, senang rasanya melihat suasana hati ayahku sebaik itu. Aku kembali membuka mata. Bagaimana? Mani ingin tahu. Bagus sekali, jawabku. Aku suka, tapi aku masih tidak mengerti seperti apa dampaknya. Ingat listrik, Mani menegaskan. Tidak perlu dipahami. Ketahuilah saja bahwa pokoknya bisa. Dan sejujurnya aku sendiri tidak tahu bagaimana dampaknya. Hanya bahwa dampaknya ada. Seekor camar Arif pernah berkata, sebelum lepas landas, ketahuilah dahulu bahwa kita sudah tiba. Kau harus membayangkan bahwa yang kau inginkan sudah kau miliki. Dengan cara itulah harapan menjadi hasrat. Pada akhirnya keinginanmu terbang ke San Francisco akan makin kuat. Makin kau memvisualisasikannya, makin kuat keinginan itu. Kemudian kau akan mulai mencari jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Padahal kira jalan tersebut banyak, tetapi jalan hanya akan kau temukan jika kau mencarinya. Dan pencarianmu baru akan bermula bila mana hasratmu kuat. Dan hasratmu akan bertambah kuat jika kau memvisualisasikannya. Sepertinya kau benar, aku menanggapi dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah secara serius melakukan apapun supaya bisa pergi ke San Francisco.
Aku pernah menanya ibuku sekali tentang rencana itu dan beliau serta-merta menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Sejak saat itu, aku belum pernah betul-betul memikirkan keinginan tersebut. Sampai saat ini lebih tepatnya. Mani menggeram puas. Rasanya aku pantas diberi kudapan anjing. Aku pasti kelihatan kaget. Sejak Mani menjadi guruku, aku sama sekali tidak memperlakukannya seperti anjing. Ini harus segera diubah. Aku cepat-cepat memberinya beberapa potong biskuit anjing yang langsung dia gasak dengan girang. Banyak sekali pertanyaan yang ingin ku sampaikan. Mendadak banyak sekali rahasia mengenai Mani yang ingin ku ketahui. Tetapi Mani sudah mengatakan dia hanya akan berbicara denganku mengenai uang. Walau begitu, satu hal yang terus mengusikku, sesuatu yang kurasa harus ku ketahui. Mani, dari mana kau tahu semua ini? Mani kelihatan geli, tentu saja soalnya anjing itu pintar. Oh begitu, aku menyeringai. Boxer dan pudel juga. Kami tertawa bersama-sama. Aku dulu tinggal bersama pria yang sangat kaya. Tetapi jangan dibahas sekarang, kapan-kapan akan kuceritakan. Kita sebaiknya pulang, hari sudah larut. Mani benar. Waktu makan malam hampir tiba. Kami berlari sepanjang jalan ke rumah. Saat makan malam, aku kurang berkonsentrasi. Aku tidak terlalu lapar. Ibuku melirikku khawatir. Kira, apa segalanya baik-baik saja? Aku malah mendesah dalam. Apa yang bisa ku katakan? Banyak sekali yang perlu dipikirkan dan banyak sekali pertanyaan. Seusai makan malam, aku masuk ke kamarku dan langsung bekerja. Aku membutuhkan album foto. Aku mengambil buku puisi lama. Ini juga bisa. Sekarang aku membutuhkan gambar laptop dan California. Aku terkejut karena ternyata aku tidak memiliki satu gambar pun, baik dari brosur atau apapun. Saat itulah aku tersadar bahwa aku tidak pernah bersungguh-sungguh menyikapi keinginanku selama ini. Jadi kuputuskan bahwa besok pagi-pagi sekali akan kucari brosur. Paling tidak kaleng impian bisa mulai kubuat. Aku menemukan kotak kosong bekas wadah coklat yang kulubangi secara melintang seperti celengan. Dengan spidol besar aku menuliskan huruf-huruf besar di atasnya. Laptop. Kemudian kusegel tutup kotak itu dengan selotip. Begitu mendapat gambar, akan kutempelkan gambar yang bagus sekali ke tutup kotak. Mungkin aku bisa mencari gambar sebesar tutup kotak. Kemudian kaleng itu akan kelihatan seperti laptop sungguhan dengan slot uang di bagian atas. Aku menyukai ide itu. Lalu aku mengambil kotak bekas cerutu ayahku dan menuliskannya San Francisco di sana. Aku duduk menyandar di kursiku. Kedua kaleng sudah jadi, tetapi akan kuisi dengan apa? Uang sakuku cuma $10 per bulan. Itu saja sudah pas-pasan untuk mengunduh satu album. Aku memutar otak. Jika aku memasukkan $2,50 ke dalam tiap kaleng, sisa uangku tidak akan mencukupi untuk membeli album. Pilih. Aku harus memutuskan, ingin punya banyak album atau mewujudkan cita-cita yang sudah kupendam seumur hidup. Mungkin akan lebih baik apabila aku membeli satu album saja setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dengan begitu, aku bisa menabung setengah uang sakuku. Aku suka gagasan ini. Jadilah aku memasukkan $2,50 ke dalam masing-masing kaleng. Aku menatap tabunganku dengan bangga. Kelihatannya hebat. Tepat saat ini, aku tahu aku pasti bisa. Perasaanku makin membaik karenanya. Aku merangkak naik ke tempat tidur. Aku antusias sekali. Banyak benar yang kupelajari hari ini. Hidupku kini seru. Aku yakin tidak ada orang lain yang mempunyai anjing seperti Mani. Ketika aku akhirnya jatuh tertidur, aku memimpikan Mani, Amerika, dan laptop.